Halo semuanya, selamat datang di Ordecast Organization Development Podcast. Hari ini aku gak sendirian nih, aku ditemani sama Mada, yakni Ketua Departemen PSDM for 15 2023. Halo Mada, gimana kabarnya hari ini? Halo Mbak Dadia dan juga kawan-kawan Ferdi semuanya, kabarku baik banget nih. Cuman agak kepanasan ya karena AC di tempat sini lagi mati, lagi berbaikan. Oke, semoga tetap semangat ya untuk membahas buku kita Ordecast kali ini. Nah, seperti yang udah aku ucapin sebelumnya, hari ini Ordecast akan membahas mengenai buku yang berjudul How to Win Friends and Influence People in the Digital Age dari karya Dale Carnegie. Nah, dari Manda sendiri nih, Manda sendiri pernah baca buku ini belum sih sebelumnya, dan gimana pendapatmu tentang buku ini? Oke, kalau pernah membaca pasti pernah ya teman-teman. Aku membacanya sekitar 2 tahun lalu dan pendapatku tentang buku ini tuh sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi aku sedikit cerita dulu ya teman-teman. Kenapa aku membeli buku ini dan membaca buku ini? Sebelumnya aku tuh pembaca novel sejarah tapi fiksi gitu. Gimana ya bahasanya, kayak tokohnya fiksi tapi latar belakangnya sejarah. Contohnya kayak bukunya Laut Bercerita itu kan latarnya original sejarah memang, cuman tokohnya itu fiksi yang diselipkan kepada timeline sejarah itu. Nah di sini aku tiba-tiba berubah pikiran pengen membaca buku pengembangan diri karena pada saat itu aku disuruh membantu orang tua aku pas pandemi di toko. Jadi aku berpikir gimana sih supaya bisa lebih akrab dengan pelanggan dan tentunya bisa menaikkan tingkat pembelian di toko bapakku itu teman-teman. Nah buku ini bisa merubahku seenggaknya 180 derajat ya teman-teman, menjadi lebih baik ketika menghadapi pelanggan ya pada saat itu. Yang sebelumnya cuman ya udah beli, kasih orang yang beli, aku kasih barang yang dibutuhkan terus pergi, menjadi obrolan yang mungkin lebih nyaman antara pelanggan dan juga pedagang, yaitu aku sendiri. Itu sih, jadi sangat bagus ya menurutku teman-teman. Kalau dari Mada sendiri cerita kan tadi Mada baca buku ini karena untuk apa ya, biar pelanggannya itu jadi nyaman gitulah saat berinteraksi dengan Mada sebagai penjual gitu. Nah, kalau dari Mada sendiri setelah baca buku ini gimana sih untuk berkenalan dan juga memengaruhi seseorang, misalkan kayak pelanggannya Mada itu tadi? Oke teman-teman, kalau sebelumnya tuh aku ketika berjualan ya udah, mereka datang, mas aku mau beli ini, kulkas yang seperti kulkas, tapi nggak tahu, dia nggak menyebutkan kulkas yang seperti apa. Ya udah aku kasih penjelasan semua kulkas yang ada di tokoku, yang tentunya bikin aku capek ya menjelasin satu-satu, dan itu tidak efektif. Menjadi berubah 180 derajat. Cara aku seperti ini kalau ketika udah baca buku ini. Aku tanya dulu ketika mereka datang dan aku amati orang-orang yang datang itu. Oh, Bu, ini gimana Bu kabarnya? Kok kelihatannya capek banget? Kan orang yang diperhatikan tuh langsung bercerita. Karena aku ingat satu kata-kata di buku ini. Orang itu pada dasarnya pengen didengerin, termasuk pelanggan. Nah, jadi kita sentuh sisi yang di situ. Gimana nih Bu kabarnya? Wah, dia langsung cerita. Wah, capek banget nih Mas dari pasar berjualan. Kayak ya udah let it flow aja, nanti ngobrolnya kayak gimana ya contohnya. Ketika aku tanya, aku tanggapin dan mungkin obrolan itu bisa 20-30 menit. Terus aku tanya, mau beli apa sih Bu? Aku mau beli kulkas Mas, tapi kayak gini. Nah, ketika kita udah korek-korek sesuatu yang emang kita butuhkan informasinya tentang barangnya, baru kita kasih rekomendasi, barangnya seperti ini Bu. Yang tentunya beda kan sama sebelumnya. Yang sebelumnya semuanya dijelasin, jadi cuman kita kasih yang memang dibutuhkan sama dia, tidak buang waktu dan juga tidak apa ya namanya ya, dia tidak mencerna informasi yang memang tidak dibutuhkannya gitu sih. Oke, berarti kalau dari Mada sendiri secara realitanya udah kerasa gitu loh setelah membaca buku ini. Nah, kalau sekarang kita bakal mengupas nih tentang buku dari How to Win Friends and Influence People in the Digital Age. Nah, dalam kita mengupas buku ini, kami akan menjelaskan bagi masing-masing bagian yang menurut kami ini
menarik dan bermakna gitu bagi kami kayak gitu. Kalau misalkan dari aku sendiri nih, aku paling suka bagian pertama sama kedua. Untuk kedua mungkin hanya beberapa sih. Cuman untuk yang bagian pertama ini tuh aku sukanya itu karena menjelaskan mengenai apa-apa sih yang diperlukan ketika yang mengaruhi seseorang. Yang pertama-tama tuh kan ketika kita ingin mengenal seseorang lebih dalam, nah kita tuh dari buku ini dijelaskan bahwa baiknya itu kita berdialog gitu loh dengan seseorang. Jadi itu kita karena kita mau kenal seseorang, kita nggak mungkin kan kita ngajak orang tuh debat tiba-tiba kayak gitu. Itu kan kayak apa ya, memberikan kesan yang kurang oke gitu loh. Sedangkan sebenarnya kita niatnya untuk kenal sama orang itu emang pengen berkenalan kayak gitu. Kita pengen mencari sesuatu dari dia, mungkin entah apakah kita bisa satu frekuensi dengan dia atau lain sebagainya kayak gitu. Nah, selain itu juga dengan berdialog itu kita juga bisa ini nih paham dengan apa sih yang diinginkan seseorang itu. Maksudnya karena kan kita ingin mengenal seseorang lebih dalam gitu loh. Jadi kita harus tahu nih apa sih yang diinginkan dari seseorang itu. Nah, selain itu dari berdialog tadi juga yang paling aku suka itu adalah kita perlu menunjukkan minat terhadap minat orang lain dan juga perlunya menyimak. Nah, kalau misalkan dari menunjukkan minat itu tadi, kita udah selesai nih, kita ada berdialog nih. Kan nggak mungkin kan kita cuma dengan di berdialog itu kan kita nggak cuma kayak halo gimana kabarmu dan sebagainya. Maksudnya kita ingin berdialog kita tuh jadi percakapan yang panjang gitu loh, yang punya iya. Ada jiwa di dalam obrolan itu, nggak cuman obrolan yang garing gitu kan ya? Ya benar-benar. Jadi kayak ada isinya kayak gitu. Nah jadinya tuh karena kita yang awalnya pengen ngobrol nih, yang pengen berkenalan, kita jadinya juga harus menunjukkan minat terhadap orang lain. Jadi kayak Manda hari ini Manda sukanya buku tentang apa? Mungkin kayak tanya tentang buku atau apa kesukaannya kayak gitu. Nah dengan dialog-dialog seperti itu, kita jadi tahu nih kayak kita nanti satu frekuensi nih, misal kayak aku sama Manda, kami sama-sama suka membaca novel yang sejarah juga gitu. Jadi kita dengan secara nggak langsung nanti kita percakapannya itu lebih banyak juga nih membahas mengenai apa yang kami suka seperti itu. Dan juga dengan kita menunjukkan minat itu juga kita juga perlu menyimak gitu. Karena terkadang itu mendengarkan itu ya cuma mendengarkan aja, masuk ke lubang kiri keluar lubang kanan kayak gitu, tanpa kita benar-benar menyimak memahami seperti apa sih arti dari yang makna yang dia katakan kayak gitu. Jadi menurutku dengan menyimak itu tuh kita nggak cuman percakapan itu tuh benar-benar ada makanannya kayak gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu. Kalau dari Manda sendiri gimana nih? Apa sih bagian yang Manda suka dari buku ini? Oke, bagian yang paling aku senengin tuh spesifik ya teman-teman di bab 3. Sebentar aku buka dulu, aku agak lupa soalnya isinya bagaimana. Bab 3 yang subbab ke-9 sama 10. Subbab ke-9 tuh judulnya berbagi perjalanan, kalau yang ke-10 itu memberi tantangan. Sebenarnya ke-9 tuh bukan spesifik ke berbagi perjalanan, tapi berbagi pengalaman gitu teman-teman. Jadi mungkin ketika Mbak Nadia tadi kan membuka omongan tentang ini dan ketemu kita tuh berdua sukanya tentang novel yang berbau sejarah. Nah di situ kita berbagi pengalaman. Misal Mbak Nadia menjelaskan pernah membaca buku Laut Bercerita. Nah di situ Mbak Nadia menjelaskan, aku tuh pernah membaca buku ini dan menurutku isinya seperti ini dan itu cocok banget, relate banget sama hidup aku ya. Nah di situ aku juga menanggapi, kalau aku tuh lebih relate ke ceritanya si tokoh ini, sehingga karena ini dan kita menjadikan obrolan itu tuh bisa sambung menyambung menjadi satu gitu ya. Nah sebaliknya juga aku menjelaskan tentang buku yang pernah aku baca, kayak buku yang pernah aku baca tentang sejarah. Mungkin tentang Tan Malaka ya teman-teman. Di situ kita bisa bertukar cerita juga, dan juga mungkin nggak harus sama-sama pernah membaca ya teman-teman, tapi mungkin aku bisa menjelaskan dulu dan memberikan tanggapan. Mana dia bisa memberikan tanggapan tentang buku yang pernah aku baca. Lalu yang ke-10 tuh memberi tantangan teman-teman. Nah ini poin yang paling menarik di dalam buku ini. Memberi tantangan tuh maksudnya gimana sih? Ini misal ya teman-teman. Dulu temanku itu ada yang pernah aku ajak manggung, aku ajak manggung dan belajar satu lagu yang sama, tapi dia tuh belum bisa lagu ini
dan masih basic banget ketika belajar gitar. Ya udah aku kasih tantangan. Kalau kamu nanti bisa belajar lagu ini dalam waktu seminggu, nanti aku beli nasi padang deh. Terserah mau lauk berapa aku beliin gitu. Itu tuh kayak memacu orang. Ini kan bidang aku suka dan aku juga diberi tantangan. Jadi dia makin semangat dan juga di sisi lain aku juga bisa menginfluence ya. Itu poinnya tuh menginfluence ya, bukan bagaimana mendapatkan temannya, tapi lebih ke influence orang supaya bisa mengikuti kita. Seperti itu sih teman-teman. Jadi memengaruhinya tuh dengan iming-iming lah ya. Kalau dari ceritanya Mada kayak gitu. Nah, karena kita udah membahas tentang beberapa dari masing-masing kita yang suka, bagian yang kita suka dari buku ini nih. Nah, kalau dari Mada sendiri, apakah buku ini recommended sih untuk kawan-kawan baca dan kenapa? Oke teman-teman, sebenarnya buku ini sangat recommended ya, karena topik dasar dari buku ini teman-teman, ini adalah tentang komunikasi yang mana kita setiap hari memang berkomunikasi satu sama lain. Kenapa sih recommended? Karena recommendednya itu rata-rata kita ada yang berorganisasi, juga ada yang berbisnis, apalagi Gen Z itu kan seneng banget sama yang namanya bisnis ya teman-teman. Jadi ini sangat cocok banget, apalagi udah aku praktekkan kan tadi ketika berjualan dan hasilnya bisa meningkat sih teman-teman. Bahkan ada satu pelanggan yang memang pada awal-awalnya aku udah ngerapin dan dia cocok dengan gaya komunikasi aku yang aku terapin berdasarkan buku ini. Dan ketika satu hari aku gak berjualan, dia tuh tanya ke ibuku, Bu, mana sih masnya yang biasanya jualan dulu? Ini Bu lagi nugas gitu. Jadi dia tuh malah nyariin karena memang sangat cocok dengan gaya komunikasi yang aku terapin dan tentunya berdasarkan buku ini teman-teman. Jadi memang recommended ya teman-teman, nanti bisa diterapin di berbagai komunikasi yang teman-teman lakukan seperti itu. Oke, terima kasih Mada untuk tanggapannya tentang buku dari Delik Energy berjudul How to Win Friends and Influence People in the Digital Age. Nah, karena pembahasan kami juga udah selesai nih teman-teman. Nah, kami harap sih dengan pembahasan kami ini teman-teman juga tertarik ya buat baca buku ini, karena emang recommended itu untuk membaca buku ini dan semoga bisa diaplikasikan. Karena kalau misalkan kita cuma baca buku doang tanpa diaplikasiin tuh kayak bukan kurang sih, tapi kayak buat apa gitu. Iya, karena kan kayak kita udah baca nih, masa kita nggak aplikasiin gitu loh. Apalagi karena ini kan juga buku tentang ilmu sosial juga lah kan ya. Ibarat punya motor tuh mau ke kampus cuman jalan, padahal punya motor kan rugi ya teman-teman. Bener banget tuh teman-teman. Nah, oke deh dari kami sekian. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti On The Cast kali ini dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you. Preview.